Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Rizky dari kelas A4 PGSD 2018 IKIP Siliwangi. Di sini saya akan melaksanakan KKN siklus 1, yang dimana KKN siklus 1 merupakan kegiatan observasi dan edukasi terhadap 3 keluarga mengenai pendampingan pembelajaran selama masa pandemi COVID. Sasaran dari kegiatan ini merupakan para orang tua yang mendampingi anaknya melakukan pembelajaran daring pada masa selama pandemi COVID. Kegiatan yang saya akan lakukan, yang pertama, saya akan mendatangi rumah 3 keluarga yang telah saya pilih dengan menerapkan protokol kesehatan yang dimana saya menggunakan masker dan menjaga jarak. Setelah itu, saya akan mewawancarai orang tua mengenai pengalamannya terhadap pendampingan pembelajaran anak via daring selama masa pandemi COVID, serta saya akan mengedukasi para orang tua mengenai pendampingan pembelajaran selama masa pandemi COVID. Video pelaksanaan kegiatan akan ditampilkan setelah video berikut ini. Saya akan menuju ke rumah keluarga pertama. Sudah berada di tempat keluarga, di rumah kediaman keluarga pertama. Ini merupakan rumahnya. Sekarang saya sudah berada di kediaman Bapak Amin yang merupakan keluarga pertama yang saya akan wawancarai. Ini merupakan Bapak Aminnya. Perkenalkan Pak. Ya. Bapak Amin, pertama-tama saya minta izin ya untuk mewawancara Bapak mengenai bagaimana anak Bapak, pembelajaran anak Bapak dalam masa pandemi ini. Pertama-tama saya ingin mengetahui anak Bapak kelas berapa ya dan sekolah di mana Pak? Anak saya sekolah kelas 5 SD, sekolahnya di SD 13 Mentok. Bagaimana ya Pak sistem pembelajaran daring di SDN 13 Mentok? 1 minggu sekali melakukan Zoom. Tugas lainnya di-share lewat WhatsApp dan dikumpulkan lewat WA pribadi guru. Apa saja kekurangan dan kelebihan pembelajaran daring ini selama masa pandemi COVID ini Pak? Kekurangannya anak lebih tidak paham pelajarannya Ya. dan kelebihannya tidak untuk mengantar jemput pulang sekolah. Apakah pembelajaran daring ini harus dilakukan secara permanen atau tidak Pak? Tidak, Karena lebih baik sekolah macam biasa aja lah, jadi agak kurang pusing. karena bapaknya yang pusing Iya, ya gitu. kayak gini. Seberapa besar pengaruh orang tua dalam mendampingi anak saat pembelajaran daring selama pandemi COVID ini Pak? Sangat besar karena melakukan tugasnya selalu didamping. Kalau tidak didamping, tugasnya tidak akan selesai. Ini kan Bapak sedang mendampingi anak Bapak dalam pembelajaran via daring. Nah, untuk mencari referensi, untuk mencari jawaban-jawaban, Bapak bisa membuka YouTube. Di YouTube, Bapak bisa menemukan berbagai macam pembelajaran. Bapak tinggal klik saja anak Bapak itu kelas berapa, di tema berapa, dan pembelajaran berapa. Soalnya kami juga saat membuat tugas video pembelajaran Pak. Nah, di situ Bapak dapat mencari referensi untuk memberikan pembelajaran kepada anak Bapak agar anak Bapak dapat menjadi paham lebih mudah untuk memahami pembelajaran Pak. Di samping YouTube, Bapak juga bisa mencari jawabannya melalui Google. Bapak bisa juga mencari materi di Google juga lengkap Pak. Untuk materi pembelajaran dari anak Bapak tinggal diklik saja anak Bapak itu kelas berapa, pembelajaran berapa, dan tema berapa. Sekian wawancara dari saya. Mohon maaf bila mengganggu waktu Bapak. Terima kasih juga Bapak telah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya. Saya banyak-banyak untuk yang terima kasih. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Saya pamit pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menuju ke rumah keluarga kedua untuk melaksanakan KKN siklus 1. Sekarang saya sudah sampai di rumah keluarga kedua dan ini merupakan rumahnya.
Sekarang saya sudah berada di rumah kedua yang dimana lokasi KKN siklus 1, yang dimana itu adalah rumah Ibu Sumiani. Kepada Ibu Sumiani, sebelumnya saya mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya ya mungkin, dan terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktunya untuk dapat saya wawancarai dan saya edukasi. Mungkin yang pertama saya ingin mengetahui anak Ibu sekolah di mana dan di kelas berapa ya? Anak saya sekolah di SDN 13 Mentok, kelas 2 SD. Mengenai sistem pembelajaran daring, bagaimana ya Bu untuk di SDN 13 Mentok? Untuk Zoom, 1 hari 1 minggu. Untuk pelajaran lewat WA group, setiap hari dan pengumpulannya 1 minggu sekali. Itu langsung kemana pengumpulannya? Pengumpulannya langsung ke SDN 13 Mentok. Oh berarti langsung ke sekolah ya? Iya. Menurut Ibu, apa kekurangan dan kelebihan pembelajaran daring selama masa pandemi COVID? Kekurangannya sering main HP, banyak main, dan kurang paham lah untuk belajar sekarang. Lebih terpantau dan di rumah terus bersama keluarga. Apakah Ibu setuju jika pembelajaran daring ini dilakukan secara permanen, Bu? Tidak, karena anak saya kurang bersosialisasi. Menurut Ibu, seberapa besar pengaruh orang tua terhadap pembelajaran daring selama masa pandemi COVID ini? Sangat besar, karena jika tidak didampingi tugas tidak selesai dan tidak sempurna. Kan sekarang Ibu sedang membimbing anak Ibu dalam pembelajaran via daring selama masa pandemi COVID ya Bu. Dari yang saya dengarkan dari Ibu kan menjadikan anak tidak paham. Nah di sini Ibu bisa mencari referensi di YouTube mengenai video pembelajaran yang sangat aktif dan interaktif mengenai materi tersebut. Pembelajaran di video pembelajaran di YouTube tadi sama seperti pembelajaran di sekolah Bu. Hanya saja pembelajarannya via YouTube tadi yang nantinya anak Ibu tonton. Ibu tinggal klik saja nanti di YouTube anak Ibu kelas berapa, tema berapa, dan pembelajaran berapa Bu. Nah nanti akan keluar video interaktif yang membuat anak menjadi paham. Di samping itu pula Ibu juga bisa mencari di Google Bu mengenai seperti modul pembelajaran dan LKS, lembar kerja siswa. Jadi kalau LKS itu untuk mengukur anak Ibu seberapa sampai pahamnya mengenai materi tersebut, Ibu tidak perlu membuat soal. Ibu tinggal saja cari LKS di Google tersebut. Tinggal klik seperti tadi, anak Ibu kelas berapa, di tema berapa, pembelajaran berapa, dan subtema berapa. Seperti itu Bu. Ibu mungkin sekian dari observasi saya hari ini dan edukasi saya hari ini. Saya terima kasih Ibu telah meluangkan waktu Ibu yang mungkin Ibu ada kegiatan lain, Ibu luangkan untuk saya. Dan saya juga meminta maaf apabila saya ada kekurangan kata atau kesalahan kata yang menyakitkan. Mungkin saya akhiri di sini ya Bu. Terima kasih. Sekarang saya sudah sampai di rumah keluarga ketiga untuk melakukan KKN siklus 1. Ini adalah rumahnya. Sekarang saya sudah berada di rumah keluarga ketiga, sasaran ketiga, yaitu rumah Ibu Dewi, merupakan narasumber saya. Untuk Ibu Dewi, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa saya observasi dan saya edukasi. Mungkin pertama saya ingin mengetahui anak Ibu sekolah di SD mana dan kelas berapa ya Bu? Anak saya sekolahnya di SD 13 Mentok. Sekolahnya kelas 2 SD. Untuk sistem pembelajaran daring di SDN 13 Mentok itu bagaimana ya Bu? Kalau anak saya seminggu sekali melalui Zoom meeting dan mengumpulkan tugas juga setiap 1 minggu itu 1 kali setiap hari Sabtu. Itu ngumpulinnya langsung ke gimana Bu? Ngumpulin langsung ke sekolah, tapi sistem tidak berkumpul karena berarti cuma satu orang langsung pulang gitu. Langsung gitu. Terus menurut Ibu apa saja kekurangan dan kelebihan pembelajaran daring selama masa pandemi COVID ini? Kekurangannya anak saya kurang memahami pembelajaran. Kalau tatap muka kan lebih sering berinteraksi dengan teman-teman dan guru juga. Kalau kekurangan kelebihannya
anak saya lebih terpantau di rumah. Saya juga tidak perlu mengantar ke sekolah gitu. Apakah Ibu setuju jika pembelajaran daring ini dilakukan secara permanen, Bu? Tidak, karena anak saya Tidak paham. tidak memahami dan saya juga kurang puas dengan keadaan ini. Oh iya. Seberapa besar pengaruh orang tua dalam mendampingi anak dalam pembelajaran selama masa pandemi COVID, Bu? Sangat besar karena kurang memahami kalau saya tidak mendampingi. Anak saya kan masih kelas 2 SD, jadi kalau melihat via WhatsApp masih harus didampingi. Sekarang kan Ibu sedang mendampingi anak dalam pembelajaran via daring selama masa pandemi COVID ya, Bu. Seperti yang Ibu katakan tadi, anak menjadi tidak paham. Nah, di sini saya mungkin memberikan solusi kepada Ibu agar Ibu dapat mendampingi anak menjadi lebih paham. Seperti contohnya Ibu via YouTube, Bu. Ibu membuka di YouTube, Ibu dapat mencari video pembelajaran yang aktif dan interaktif. Sebab tugas kami juga salah satunya itu membuat video pembelajaran, Bu. Ibu tinggal klik saja, anak Ibu itu kelas berapa, belajar di tema berapa, pembelajaran berapa, dan subtema berapa. Itu akan langsung keluar, Bu, referensi yang sangat aktif dan interaktif. Dan banyak juga di luar sana guru-guru yang berlomba-lomba untuk membuat video pembelajaran yang aktif, Bu. Di samping itu pula Ibu bisa mencari modul di Google, Bu, mencari modul dari LKS. LKS itu untuk Ibu mengukur seberapa sampai anak Ibu dalam memahami pembelajaran LKS tersebut, Bu. Ibu tidak perlu lagi membuat soal. Kan biasanya kalau orang tua membuat soal dulu, pusing-pusing nih ya untuk mengukur seberapa besar pemahaman anak. Nah, Ibu tinggal searching saja di situ LKS, anak Ibu kelas berapa, tema berapa, subtema berapa, dan pembelajaran berapa, Bu. Seperti itu, Bu. Mungkin sampai sini ya, Bu, observasi dan edukasi saya. Terima kasih atas Ibu meluangkan waktunya, yang mungkin Ibu ada kegiatan lain, Ibu bela-belain meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih. Saya juga minta maaf apabila ada kesalahan kata dari saya yang mungkin menyinggung Ibu. Saya ucapkan mohon maaf. Mungkin sampai sini, Bu, pembicaraan dari kita. Saya pamit ya, Bu. Makasih ya, Bu. Saya pamit pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada dengar.